Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kamil Fuadi Kusnandar. Di pembahasan kali ini akan terkait dengan mikrotik akses. Di mikrotik akses ini ada beberapa materi seperti metode akses router AS, router board with Winbox, menu hostname dan IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik di Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, Webfig, Quickset, Telnet, dan SSH. Dan yang terakhir ada konsep serial konsol. Metode akses mikrotik router OS bisa menggunakan via keyboard, serial konsol, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfig atau HTTP. Terus ada Mac Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan yang terakhir ada mikrotik app. Kita lanjut ke akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows. Terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Terus available access by MAC and IP address. Untuk username-nya bisa menggunakan admin. Terus passwordnya dikosongkan saja. Kita lanjut. Untuk akses router board Winbox, kita akan menguji coba yang pertama login Winbox pakai MAC address, yang kedua pakai IP address. Nah, kita di sini akan menggunakan Pinet Lab. Pertama-tama kita klik kanan, terus pencet node dan pencet yang mikrotik router OS. Scroll ke bawah sampai menemukan Kemu option. Terus kita hapus saja yang ini. Hapus, terus save. Terus kita klik kanan lagi, pencet yang network. Kita type-nya ganti ke manajemen cloud. Save. Kita sambungkan. Save. Dan nyalakan mikrotiknya. Tunggu sebentar sampai nyala. Lalu kita klik saja. Nah, setelah muncul ini kita loginkan. Tadi username-nya itu admin. Enter. Nah, passwordnya itu nggak usah diisi, pencet enter aja. Terus klik end. Untuk ini kita pencet Ctrl tambah C. Terus ketik IP address. Print. Enter, kita buka Winbox-nya. Pertama, jika tidak ada, kita bisa merefresh. Kita pertama tadi menggunakan MAC address dulu. Pencet yang sebelah sini, jangan yang di sebelah sini, soalnya kita akan menggunakan yang MAC address. Terus kita konekkan. Nah, di sini bisa di X saja. Jadi seperti ini menu Winbox.
Di sini ada nama inboxnya Mikrotik. Jika kalian ingin mengganti namanya, bisa ke sistem, terus cari identity, kita ganti namanya misalnya menjadi Ahmad, kita apply, terus oke. Jadi otomatis keganti namanya. Kita lanjutkan materinya ke materi selanjutnya, yaitu tampilan Mikrotik pada Winbox. Jadi sama seperti tadi, tampilan Mikrotik pada Winbox. Di sini ada user login, terus ada IP atau MAC address-nya, terus ada hostname, versi router OS-nya, hardware type, dan arsitektur. Di sini ada Undo Redo, dan di sini ada dashboard. Di bagian sisi kiri ini yang banyak namanya itu menu, dan ini adalah area kerja. Nah, yang bagian menu ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama ada quick set. Quick set itu untuk mengkonfigurasikan cepat. Terus di bawahnya ada capsman. Capsman itu sebagai alat kontrol untuk Winbox. Terus ada interface. Interface itu untuk gerbang keluar dan masuk pada Mikrotik. Terus ada BrightG. BrightG itu untuk, kalau nggak salah, untuk menghubungkan dua segmen network terpisah secara bersama dalam suatu protokol. Terus di bawahnya ada PPP, itu untuk paket yang membuat protokol PPP. Terus di bawahnya ada mesh. Mesh itu untuk mengimplementasikan Mikrotik. Terus ada IP. IP itu untuk pengaturan IP yang terdiri dari ARP, counting, addressing, cloud, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DNS, firewall, hotspot, IPsec, dan lain-lain. Terdapat banyak di sini. Terus ada MPLS atau multi protokol label switching. Menu ini merupakan menu yang menggabungkan kemampuan manajemen switching yang ada dalam teknologi Mikrotik. Terus ada routing. Pada menu routing ini kita dapat melakukan berbagai routing yang ada dan juga fitur-fitur routing, yaitu routing yaitu BFD, BGP, filter, MME, OSPF, prefix list, RIP, dan RIP. Terus ada menu sistem. Pada menu ini terdapat banyak menu. Pada menu sistem terdapat banyak menu yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan Mikrotik ini sendiri. Terus ada QoS, di mana kita dapat melakukan limit koneksi pada suatu jaringan baik berdasarkan short address maupun paket yang telah di-mark atau ditandai dari Mangel. Terus ada files. Untuk menu ini kita dapat menyimpan file dalam operasi sistem Mikrotik.
Terus ada log. Untuk menu log kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi, baik informasi bantuan di saat trail shot. Terus ada tools. Menu tools berfungsi sebagai root dari beberapa tools yang dapat kita fungsikan yang ada pada operating system Mikrotik. Terus ada DOT. Menu DOT ini untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system Mikrotik. Terus ada yang terlewat, yaitu radius. Radius berfungsi saat kita membuat sistem hotspot pada mesin Mikrotik kita dan kita ingin sistem hotspot tersebut terkoneksi dengan baik ke server radius secara terpisah. Maka kita config-nya dari menu radius. Terus ada new terminal. New terminal berfungsi sebagai konsol pada OS Mikrotik dalam arti text mode. Dalam arti text mode sama halnya dengan Linux operating system yang berbasis server mode text. Terus ada Mac support Riff. Mac support Riff berfungsi untuk membuat sebuah backup dari operating system Mikrotik, kalau nggak salah itu juga. Terus ada new inbox. New inbox berfungsi untuk membawa kita ke link manual pengaturan operating system Mikrotik. Terus ada exit untuk menutup Winbox interface pada operating system Mikrotik yang diakses pada aplikasi Winbox. Kita lanjut pembahasannya ke materi akses virtual router Mikrotik PineTab with Winbox. PineTab atau lab alat emulator jaringan paket persiapan environment PineTab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik, persiapan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router connect virtual Mikrotik using. Seperti yang sudah kita praktekkan di sini. Di sini kita akan mencoba menggunakan IP address. Kita buka Winbox-nya lagi. Winbox. Dan kita akan mengklik yang ini. Yang IP address. Kita connect. Kita X saja. Sama seperti MAC address. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengakses router board dengan webhook. Webhook diperkenalkan sejak router v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webhook juga support IPv4 dan IPv6. Webhook juga support HTTP dan HTTPS. Webhook juga bisa digunakan sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via webhook bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, misalnya http terus ketik webhooknya, IP routernya. Kita contohkan
Di sini kita ketik, cari dulu IP address. Nah, ketik yang IP addressnya. Kita ke sini, tab baru, ketik 192.1. Salah, maaf. Tadi itu 137. Kita ke webfig. Ya. Menu webfig juga hampir sama dengan menu inbox. Ada wireless, PPP, bright, mesh, IP, MPLS sampai Mac supportive. Di sini ada tambahan seperti save mode, design skin, dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu quickset. Quickset itu konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan yang tadi dijelaskan. Dapat diakses melalui Winbox atau webfig. Terus kita ke remote access telnet dan SSH. Remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface. Remote access telnet dan SSH ini bisa diakses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau webfig. Digunakan remote access telnet SSH digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu atau yang terakhir, yaitu serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminal baud rate 115200. Data bit 8, parity none, stop bit 1, dan flow control. Dan flow controlnya itu non atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Segitu saja dari saya. Maaf bila ada kosakata yang tidak mengenakan. Jika ingin mengkoreksi dari video berikut, bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.